Apa kabar pemirsa? Kita semua tahu lambung merupakan alat utama untuk menampung dan mencerna makanan dalam tubuh. Lambung juga merupakan sebuah alat yang penting untuk mempertahankan kehidupan. Tanpa lambung, manusia tak bisa melangsungkan kehidupan. Pernahkah Anda mendengar manusia tanpa lambung tapi bisa hidup dengan baik? Saya perkenalkan pada Anda Nyonya W yang tidak memiliki lambung. Nyonya W pernah sebagai seorang penderita penyakit kanker. Karena kanker, 4 alat penting dalam tubuh harus dioperasi untuk dibuang. Dalam kurun waktu 5 tahun, dia berturut-turut melakukan 4 kali operasi besar. Pada tahun 1996, ketika dia terakhir kali melakukan operasi lambung, para medis memberitahukan kepada dia bahwa dia hanya bisa hidup selama setengah tahun lagi. Hal tersebut bagi Nyonya W yang seumur hidupnya pandai dan bijak, saat itu bagaikan kepala tersiram air dingin dan dada memeluk es, sama sekali putus harapan. Itu adalah kejadian pada tahun 1996. Sekarang adalah tahun 2009, sudah lewat belasan tahun dari saat itu. Tetapi Nyonya W tidak hanya belum meninggal, sebaliknya dia hidup semakin sehat. Setelah mendengarkan perkenalan di atas, mungkin kalian akan bertanya, mana mungkin ucapan dokter tidak bisa dipercaya? Dokter berkata dia hanya bisa bertahan hidup selama setengah tahun. Yang didengar telinga itu palsu, yang dilihat mata baru benar. Baiklah, saya kira biarkan Nyonya W sendiri yang menuturkan kepada kita. Apa kabar Nyonya W? Apa kabar? Senang sekali Anda bisa hadir dalam acara kami. Saya juga sangat gembira. Dalam pengalaman hidup Anda, pernahkah ada beberapa tahun mungkin adalah masa yang paling suram dalam kehidupan Anda? Kami di depan sudah memperkenalkan bahwa Anda dalam kurun waktu 5 tahun telah melakukan 4 kali operasi besar. Bagaimana Anda menapakkan vitalitas hidup Anda yang melebihi orang lain? Ya, awalnya saya adalah seorang yang mempelajari bidang teknik. Selama ini mengabdi di dalam negeri. Saya adalah seorang profesional dalam bidang bangunan air. Selama ini bekerja untuk mendesain di Departemen Desain, dan tahun 1955 saya sudah lulus dari universitas. Anda dari mana? Apakah Shanghai? Mendengarkan logat Anda ada sedikit mirip. logat Shanghai. Iya, soalnya terdengar sedikit logat Saya orang kelahiran Shanghai. Zhejiang. Kemudian setelah lulus saya bekerja di Shanghai. Bekerja di Shanghai. Saya terus berada di Shanghai dan telah bekerja selama beberapa puluh tahun. Kalau begitu, kapankah Anda datang ke Kanada? Pada 1986, saya sudah datang ke Kanada. Apakah di sini Anda masih melakukan pekerjaan desain bangunan air? Itu tidak mungkin, karena di sini harus ada surat izin setempat, baru bisa melakukan pekerjaan desain di Departemen Desain. Ketika itu, saya juga sudah berumur 50 tahun, tidak ingin lagi menuntut ilmu. Maka saya lalu bekerja di sebuah konsultan yang juga termasuk Departemen Desain kecil-kecilan, mengerjakan desain gambar dengan komputer. Gambarnya juga gambar teknik. Oh, pada dasarnya dengan ilmu profesional yang Anda pelajari, ada sedikit kemiripan. Iya, ada sedikit, cuma ada sedikit mirip. Tetapi saya sama sekali buta terhadap komputer, maka saya belajar sendiri. Belajar mulai dari awal, pagi hari saya bekerja, malam hari saya belajar sendiri demi untuk menguasai sebuah teknik yang baru. Saya lalu sambil belajar sambil bekerja. Dengan begini setelah lewat 3 hingga 4 tahun, tubuh saya menjadi rusak. Kalau begitu, Anda dalam kurun waktu 5 tahun telah melakukan 4 kali operasi besar yang disebabkan oleh kanker yang ada di tubuh Anda. Sejak kapankah Anda merasakan tubuh Anda tidak enak? Tahun 1991 hingga tahun 1992, saya sudah merasakan tubuh tidak enak. Ya, merasakan sangat payah sekali. Dan akhirnya berkembang menjadi kepala pusing. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit untuk check up. Laporan check up menunjukkan ada pendarahan pada air besar saya. Kemudian saya melakukan pemeriksaan pada usus. Ditemukan usus saya pada bagian usus besar ada kanker. Dengan demikian saya melakukan operasi yang pertama kali itu pada tahun 1992.
Setelah usus besar saya dipotong sepanjang 30 cm, saya dalam kurun waktu 5 tahun melakukan 4 kali operasi. Ya, ada 3 kali operasi pada sistem pencernaan, semua pada sistem pencernaan. Operasi Anda yang pertama kali pada tahun 92 adalah kanker usus besar. Kalau begitu yang kedua? Benar, yang Juga kedua kanker kali usus juga besar? kanker usus besar pada bagian yang berbeda. Oh, di bagian yang berbeda. Karena bagian yang asalnya tumbuh kanker sudah dipotong. Lalu kanker tumbuh di bagian lain usus besar yang masih ada. Kankernya tumbuh lagi. Ya, tumbuh lagi. Kalau begitu lebih baik seluruh usus besar yang masih tersisa diangkat semua. Oh, operasi yang kedua seluruhnya usus besar diambil semua. Benar, benar. Hal tersebut terjadi di tahun 9 berapa? Ini terjadi di tahun 94. Oh, tahun 94. Selang 1 tahun dari hari yang pertama. Benar, dalam waktu 1 tahun lebih. Operasi yang ketiga adalah kapan? Operasi yang ketiga adalah kanker rahim. Kanker rahim itu tentunya bukan termasuk dalam sistem pencernaan. Seluruh rahim serta indung telur seluruhnya diangkat. Kemudian setelah operasi kali ini, pada dasarnya kesehatan tubuh saya tidak pernah pulih. Operasi yang keempat kali kapan? Dan kanker apa? Sampai pada tahun 96 adalah lambung. Oh, yang terakhir kali adalah ini. Ya, operasi sebelumnya tidak sakit, hanya merasakan lelah kepala pusing. Kali ini merasa agak sedikit sakit, serta tubuh merasa sangat lelah. Dulu tubuh juga lelah tetapi tidak terasa sakit. Sekarang ditambah lagi dengan rasa sakit, kepala pusing, lelah, serta buang air besar berdarah. Karena itu, saya pergi check up. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa mulut tempat keluar dan masuk kotoran di lambung saya ada kanker. Kalau begitu apa saran dari dokter? Saran dokter? Ya, diangkat seluruhnya. Harus operasi untuk diangkat seluruhnya? Harus dioperasi dan diangkat seluruhnya. Karena lambung tidak bisa diselamatkan, karena kanker itu tumbuh di tempat yang tidak menguntungkan. Kalau begitu apa keputusan Anda? Keputusan saya menganggap seperti apa yang telah saya pelajari dalam buku, menganggap bahwa hal tersebut mutlak benar. Mulai dari perawatan, pemeriksaan, dan diagnose hingga operasi, semua ini dilakukan di rumah sakit apa? Di Toronto General Hospital, rumah sakit yang terbesar di Toronto. Operasi Anda kali ini adalah operasi yang paling besar. Operasi yang sangat rumit. Paling besar. Sebuah operasi yang sangat rumit sekali. Dokter siapa yang menangani operasi Anda tersebut? Operasi 2 kali sebelumnya ditangani oleh Dr. Ambus. Dokter ini juga sangat ternama. Nama dokter ini saya lupa. Sebelumnya saya hanya di bagian usus, di bagian rongga perut, dia hanya sebagian saja. Tetapi sekarang ini adalah seluruh lambung yang harus diangkat. Ini berhubungan dengan rongga perut dan rongga dada, maka teknik dari dokter tersebut harus tinggi. Saya sudah masuk ke dalam rumah sakit. Dokter itu mengatakan dia mau mengambil cuti. Saya katakan, "Mengapa Anda begitu tidak bertanggung jawab? Bagaimana Anda ini? Mengapa Anda membiarkan saya opname, lalu Anda sendiri mau cuti untuk pergi berlibur? Sebenarnya adalah memberikan saya waktu untuk berpikir lagi. Jika Anda terburu-buru untuk melakukan operasi, maka Anda bisa mencari dokter lain untuk menangani Anda." Saya waktu itu menjawab, "Saya ingin Anda yang menangani operasi saya, tidak mau dengan dokter yang lain, karena dia adalah salah satu dokter yang sangat berpengalaman. Teknik operasi yang dibekali oleh dokter tersebut juga sangat tinggi. Saya sudah memutuskan dan juga sudah membulatkan hati untuk dioperasi oleh dokter ini." Jadi, lalu membuat Anda memutuskan operasi seluruh lambung Anda. Setelah Nyonya W operasi mengangkat seluruh lambungnya, bagaimanakah dia melangsungkan hidup dan mengonsumsi nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya?
Kita akan lanjutkan kembali setelah beristirahat sebentar. Para pemirsa, jangan tinggalkan acara ini. Keadaan Nyonya Wei memang membuat orang khawatir. Ketika dia berada saat menentukan hidup atau mati, dokter operasi utama malahan mau cuti untuk berlibur. Masakah dokter yang mempunyai tanggung jawab menolong orang sakit dia benar-benar tidak mau menolong? Dia mengatakan di atas langit masih ada langit. Apa yang dia maksudkan? Maka biarkanlah kita semua melihat apa yang terjadi dalam kisah selanjutnya. Dalam acara hari ini kami telah mengundang Nyonya Wei karena dia dulu terkena penyakit kanker, pernah melakukan 4 kali operasi besar dalam kurun waktu 5 tahun. Beberapa organ penting dalam tubuhnya semua diambil, maka operasi yang terakhir adalah pengambilan seluruh lambungnya. Dan setelah operasi itu bagaimana dia mengonsumsi makanan? Nyonya Wei, kita semua tahu lambung bagi manusia adalah organ yang sangat penting bagi tubuh kita, seperti menyuplai nutrisi ke seluruh tubuh. Lalu ketika lambung Anda diambil seluruhnya, bagaimana Anda mengonsumsi makanan? Setelah operasi boleh dikatakan sama sekali tidak boleh makan dan minum. Minum sedikit air saja sangat sulit. Air tersebut tidak boleh mengalir ke bawah. Setiap hari sekelompok orang mengelilingi saya, tetapi sampai semalaman juga tidak bisa makan apa-apa. Lalu bagaimana Anda mempertahankan hidup? Ya, saya lalu mempertahankan diri ini. Sebenarnya dia mau setiap hari memberi saya infus di rumah. Saya pikir jika hidup saya mengandalkan ini juga sudah tidak berarti lagi. Saya lalu tidak menyetujui kalau diinfus. Dia lalu memberikan saya makan sejenis cairan. Makan obat juga harus berbentuk cair? Iya, makan obat juga harus berbentuk cairan. Sebenarnya juga tidak ada obat. Tidak ada obat untuk menyembuhkan. Hanya vitamin. Vitamin yang menambah zat besi. Vitamin yang bisa menambah trombosit, menambah sedikit zat ini. Bagaimana kondisi tubuh Anda setelah operasi? Juga masih tidak bisa. Berdiri harus dipapah oleh orang lain, karena tidak bisa berdiri sendiri. Apakah karena Anda tidak makan, tubuh Anda lalu tidak bertenaga? Ya, kalau begitu setelah Anda dioperasi, lambung Anda misalkan seperti setelah diambil, apakah tubuh Anda merasakan lebih enak daripada sebelum operasi? Kalau itu sama sekali berbeda. Sebelum dioperasi, saya masih bisa berjalan-jalan sendiri. Saya masih bisa mengerjakan sesuatu. Masalah sakit juga bukan sakit yang tidak bisa ditahan. Hanya merasakan agak sakit. Tetapi setelah dioperasi, tubuh ini seperti lumpuh total. Sama sekali tidak bisa digerakkan. Karena pergi ke toilet saja harus dipapah oleh orang lain. Jangan katakan mandi dan lain-lain. Dibantu oleh keluarga sendiri yang mengerjakan semua pekerjaan ini, semuanya diurus oleh pemerintah. Di dalam rumah sakit demikian menuntut Anda. Makan harus dengan posisi terbaring, tidak boleh dengan posisi duduk. Begitu Anda makan dengan posisi duduk, makanan itu akan segera turun ke bawah. Oh, itu karena... Ya, karena lurus. Ususnya lurus? Benar. Maka Anda harus makan nasi dengan posisi terbaring. Mantau nasi? Mantau ya, nasi. Tidak bisa makan mantau, hanya makan satu gigitan kecil. Makan beberapa sendok bubur. Makan bubur, setelah makan sebentar saja sudah harus ke toilet. Semua menjadi air. Yang Anda makan itu nasi halus? Nasi halus juga kita sebut dengan bubur. Oh, makan bubur. Setelah makan lalu bagaimana? Masih harus berbaring selama setengah jam. Setelah itu harus pergi ke toilet. Harus dibikin stabil dulu. Jika tidak, tubuh akan merasa tidak nyaman. Selesai makan juga merasa sangat sengsara. Anda makan mantau, setengah jam kemudian makan bubur lagi? Benar. Dengan Makan begitu lagi yang bisa halus. mendapatkan pengaruh apa? Kadangkala dengan begitu bukan 100% akan bisa dipertahankan. Oh, tubuh akan merasakan tidak terlalu lapar? Bukan merasakan tidak lapar, melainkan dengan begitu dia tidak akan membuat Anda segera pergi ke toilet.
Oh, jadi tidak bisa dimakan secara bersamaan. Kalau begitu bagaimana Anda mempertahankan tubuh Anda? Begitulah. Terkadang sama sekali tidak bisa makan. Tidak ada selera, tidak ingin makan. Kesengsaraan manusia yang paling besar bukanlah kematian, melainkan hidup tidak lebih baik daripada mati. Tidak peduli ada berapa banyak orang di sekitar kita yang memberikan perhatian, jika kita hidup seperti Nyonya Wei yang kehilangan kemampuan hidup sebagai orang yang normal, kehidupan bagi dia tidak ada perbedaan dengan sebuah kesengsaraan yang luar biasa. Lalu bagaimana? Bagaimana? Dipertahankan terus Kalau seperti begitu ini. sudah lewat berapa lama dari operasi? Pulang dari operasi kurang lebih 1 bulanan. Di rumah sakit atau di rumah? Sudah di rumah. Di rumah setelah operasi. Iya, sudah pulang. Bukankah dokter dan suster setiap hari datang ke rumah saya seperti mereka sedang mengantor? Mereka melakukan pemeriksaan ini dan itu kepada saya. Oh, dokter rumah tangga. Dokter yang melakukan terapi di rumah. Mereka yang menentukan tubuh saya kekurangan gizi yang mana, harus bagaimana untuk mengonsumsi gizi itu, harus bagaimana dan bagaimana. Tidak bisa makan, hitungan mereka itu semua berdasarkan teori. Lalu bagaimana? Bagaimana Anda mempertahankan tubuh Anda itu? Saya sama sekali tidak bisa makan menurutkan cara mereka. Makanan setelah masuk di dalam juga seperti diaduk. Usus terasa diaduk-aduk, sangat tidak nyaman. Seperti inilah keadaan saya saat itu. Kalau makan hanya makan sedikit saja, membuat keluarga saya jadi sengsara. Demikian juga dengan saya. Saya benar-benar tidak ingin hidup. Saat itu sama sekali tidak berkeinginan untuk hidup. Saya pikir hidup seperti ini juga tidak berarti lagi. Bukankah begitu? Nyonya Wei, setelah Anda selesai dioperasi, Anda pulang ke rumah, dirawat oleh dokter dan suster keluarga. Kalau begitu, setelah itu apa yang dikatakan oleh dokter Anda? Oh, setelah dioperasi, para dokter mengatakan pemulihan saya sangat normal sekali. Mereka mengatakan pemulihan saya sangat normal sekali. Selain itu, dia juga memperkenalkan saya seorang dokter spesial yang disebut sebagai follow-up dalam rumah sakit, khusus mengurusi sistem perususan. Ada satu dokter spesialis lagi yang mengurusi sistem pencernaan. Dokter tersebut juga sangat ternama. Dia bukan diperkenalkan. Dokter tersebut sama sekali tidak mau menerima pasien lain. Sama sekali tidak mau. Semua pasien dia adalah orang-orang kaya yang ternama di Toronto. Dia memberikan saya obat-obatan sebagai penunjang. Obat-obat penunjang tersebut ada yang berbentuk bubuk, ada pula yang berbentuk tablet yang sangat kecil. Obat-obat tersebut membantu tubuh saya untuk menyerap gizi. Saya ingat waktu itu saya pergi ke dokter itu sebanyak 2-3 kali. Iya, 2-3 kali. Pada umumnya kasus sakit seperti Anda yang mengangkat seluruh lambung, biasanya penderita bisa bertahan hidup berapa lama? Dia bilang tidak bisa melewati setengah tahun. Itu pun ada pasien yang tidak seberat saya. Memang benar, organ-organ dari sistem pencernaan saya boleh dikatakan sudah tidak ada semuanya. Anda ada mengatakan tenggorokan Anda juga ada sebagian dioperasi. Iya, tenggorokan saya ada sebagian dioperasi, dipotong. Oh, bersama dengan operasi lambung. Yang terakhir bersama dengan operasi lambung. Bagian di usus kecil akan ditarik dan disambungkan dengan tenggorokan. Oh iya Nyonya Wei, ketika Anda mengetahui bahwa batas hidup Anda hanya tinggal setengah tahun, bagaimana perasaan Anda saat itu? Dokter mengatakan hal itu kepada saya, tidak akan lebih dari setengah tahun. Mendengar akan hal tersebut, saya sudah tidak terkejut karena saya merasakan lebih baik mati daripada hidup. Sangat-sangat sengsara sekali hari-hari yang dilewati setiap hari.
Apa kabar para pemirsa? Hari ini kita tetap lanjutkan kepada Nyonya W. Untuk menuturkan kisahnya, Nyonya W dia pernah menjadi seorang penderita kanker. Karena penyakit kankernya ini, 4 organ penting di dalam tubuhnya dioperasi dan dibuang. Dalam operasi dia yang terakhir kali, seluruh lambungnya telah diangkat dan dibuang. Setelah operasi itu, dia tidak bisa mengkonsumsi makanan. Tubuhnya tidak bisa menyerap energi. Hidup bagi dia boleh dikatakan juga adalah sebuah kesengsaraan yang luar biasa, dan juga para medis memberitahukan kepada dia maksimal dia hanya bisa hidup setengah tahun lagi. Kalau begitu, hingga saat ini puluhan tahun sudah dia lewati, dan dia masih tetap hidup dengan segar bugar. Obat mujarab apakah yang telah menolong Nyonya W? Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Nyonya W. Nyonya W, dokter sudah memvonis Anda hanya bisa hidup setengah tahun lagi. Tapi saya dan pemirsa di rumah ingin tahu obat mujarab apa yang membuat Anda hingga hari ini masih bisa hidup sehat dan duduk di sini. Pada saat itu saya merasakan tubuh saya semakin tidak baik. Merasakan kondisi tubuh saya semakin hari semakin memburuk. Kemudian ada seorang teman, dia memperkenalkan saya sebuah cikung. Asalnya saya berpikir penyakit tidak bisa disembuhkan oleh rumah sakit seperti ini. Saya juga tahu, selain dioperasi tidak ada jalan lain. Walau harapan tidak besar, tetapi masih mempunyai sedikit kemungkinan. Dia berkata, "Kamu sekarang pikirkan dengan baik. Metode Falun Gong ini tidak sama dengan yang lain." Dia mengatakan banyak sekali tentang Falun Gong. Dia juga memberitahukan saya nama seorang praktisi yang lain agar supaya saya mencari praktisi itu jika saya ingin berlatih Falun Gong. Setelah saya telepon, praktisi tersebut segera datang ke rumah saya. Setelah datang ke rumah, dia segera memperkenalkan kebaikan dari Falun Gong. Saya segera mulai membaca buku itu. Dalam buku itu ada banyak sekali. Ada sebagian pandangan, ya sebagian. Tentunya ada pandangan yang tidak saya pahami, karena saya selama ini juga tidak pernah bersentuhan dengan Qigong. Saya lalu memilih dan membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan saya, berhubungan dengan sakit saya. Terpikir, mengapa menjadi manusia itu demikian sengsara? Hal apa yang menyebabkan? Hal-hal yang ada hubungan dengan manfaat diri sendiri. Yang ada hubungannya Hal tersebut kapan terjadi? tahun 95. Saat itu Anda sepertinya masih belum melakukan operasi pengambilan lambung. Sebelum operasi. Kalau begitu waktu itu Anda sudah berlatih Falun Gong? Masih belum berkultivasi. Benar-benar saya katakan masih belum sadar. Saat itu saya sudah masuk ke dalam rumah sakit. Dokter mengatakan dia mau mengambil cuti. Saya masih mencari dokter itu untuk berargumentasi. Mengapa mengizinkan saya masuk ke rumah sakit dan dia hendak cuti untuk berlibur? Sepatah kata sungguh sangat bodoh sekali telah menyatakan penyesalan Nyonya W yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Ternyata sebelum Nyonya W melakukan operasi pengambilan lambung, sudah ada orang yang memberikan dia mahakarya Swan Palun dari Falun Gong kepada dia. Tetapi karena konsep inheren membuat dia melewatkan kesempatan baik dengan Falun Gong. Sedangkan akhir hayat dan keinginan dia untuk hidup membuat dia mengambil buku Swan Palun sekali lagi. Dan setelah itu apa yang telah terjadi? Sekarang ini saya sudah mengerti waktu hidup saya sudah tidak lama lagi. Maka saya kembali membaca buku Swan Palun untuk saya baca dengan teliti sebanyak 2 kali. Sebagian hal-hal yang diuraikan dalam buku saya semuanya setuju. Saya menyetujui arti sebenarnya dari kehidupan manusia. Seperti apa yang dikatakan dalam buku, saya juga setuju dengan kehidupan manusia bukan hanya 1 kali. Saya juga setuju bagaimana bisa menyebabkan seseorang sakit. Tujuan saya berkultivasi, saya tidak berpikir bahwa jiwa saya bisa mendapatkan perpanjangan. Yang saya pikirkan adalah dalam waktu yang hanya tersisa beberapa bulan ini saya manfaatkan, saya sudah berkultivasi, saya bisa. Mungkin kehidupan sekarang ini tidak bisa, tapi demi kehidupan di akan datang,
kehidupan di masa yang akan datang mungkin tidak sesengsara sekarang ini. Setiap hari ada 4 orang yang datang bekerja ke rumah saya. Mereka adalah dokter, suster, orang yang membantu saya dalam keseharian, masih ada seorang ahli gizi. Saya menyuruh mereka semua pergi, menyuruh mereka tidak perlu datang ke rumah saya lagi, tetapi di Kanada yang mereka lakukan termasuk pekerjaan mereka. Katanya jika mereka tidak datang, saya bisa meninggal. Mengatakan keputusan saya ini sama dengan bunuh diri. Keluarga saya juga setuju dengan pendapat mereka. Ini adalah pekerjaan mereka. Segala sesuatu mereka merasa khawatir. Biasanya ada mereka yang menjaga, mereka juga tidak khawatir. Maka saya katakan saya tidak peduli lagi. Sudah saya putuskan begini, saya pikir mau berkultivasi harus dikerjakan sesuai apa yang dikatakan dalam buku. Dalam buku mengatakan harus bagaimana, maka harus Anda lakukan sesuai dengan buku, tidak boleh ragu-ragu. Nyonya Wei, dalam buku itu apa yang memberikan inspirasi terbesar kepada Anda? Karena sebelumnya Anda pernah mengatakan Anda seorang yang terjerumus sangat dalam. Kalau begitu, bagaimana Anda bisa secara mendadak memilih jalan berkultivasi dalam waktu hidup Anda yang hanya tinggal sangat sedikit itu? Setelah saya membaca buku itu dengan serius dan seksama, memberikan inspirasi dan perubahan kepada saya juga sangat besar sekali. Dulu, jika masalah keuntungan saya mengalami kerugian atau hal-hal yang saya anggap bijaksana dari pimpinan kurang adil, maka saya akan merasa sangat tidak senang. Atau saya juga akan menunjukkan betapa besar ketidakpuasan saya. Ya, begitulah. Dulu siapa saja yang membicarakan tentang saya, lebih-lebih bicara di belakang saya, jika Anda berbicara langsung dengan saya, hal itu tidak ada masalah. Jika Anda membicarakan saya di belakang dan menyebarkan isu itu ke sana kemari, maka dalam hati saya pasti tidak bisa terima. Dan jika ada kesempatan, pasti akan saya balas. Lalu sekarang Anda bagaimana? Kalau saya sekarang, Shifu mengajarkan kepada kita tidak peduli Anda melakukan hal apapun juga harus dilakukan sebagai orang baik, melakukan hal itu sebagai orang yang lebih baik, berpikir demi orang lain, lihat apakah orang lain bisa menerima atau tidak. Maka saya sekarang ini melakukan segala hal sepenuhnya menurut apa yang diajarkan Shifu kepada kita. Maka dari itu sekarang Anda memiliki tubuh yang begitu sehat. Apakah berkaitan dengan hal itu? Sudah tentu berhubungan dengan hal itu, tetapi masih saya lakukan kurang baik. Saya dengan ketat melakukan sesuai apa yang dituntut Guru Lee. Apa yang dituliskan dan dituntut dalam buku sepenuhnya akan saya lakukan. Saya selalu melakukan segala hal sesuai dengan tuntutan sejati, baik, sabar. Segala sesuatu harus memikirkan orang lain lebih dulu, kemudian baru memikirkan diri sendiri. Jika pandangan hidup Anda telah berubah, maka kerisauan hati Anda juga akan berkurang. Tidak ada kerisauan hati yang membelit Anda. Oh, bersamaan, saya juga telah tahu mengapa manusia harus mendapatkan sakit. Saya juga telah mengetahui salah satu sebab yang sebenarnya dari sakit. Maka dari itu saya telah memutuskan yakni berkultivasi. Nyonya Wei, apakah sejak itu Anda berkultivasi Falun Gong? Ya, Ketika itu dilihat dari keadaan tubuh Anda sama sekali tidak bisa bergerak. benar. Karena Falun Gong ini harus berlatih Kung, bukankah begitu? Lalu bagaimana dengan Anda? Suami saya yang memapah saya pergi ke tempat latihan. Bisakah Anda berjalan? Saya tidak bisa bertahan lama. Dari kamar tidur terus berjalan ke lantai bawah, naik lift, berjalan dari lantai bawah, masuk ke dalam ruangan, bermeditasi lalu membaca buku. Yang sangat kami perhatikan adalah tubuh seperti Anda ini tidak bisa mengonsumsi makanan. Benar bukan? Ketika itu semua orang mengelilingi saya.
Sepertinya orang seperti saya ini sama sekali tidak masuk akal. Operasi Anda tahun 96 yang terakhir itu pada bulan berapa? Bulan Agustus tahun 96. Kalau begitu Anda membaca buku dan berlatih kung di rumah. Setelah itu, tubuh Anda mengalami perubahan yang bagaimana? Hal yang pertama kali saya lakukan untuk rumah adalah kebersihan. Merapikan kesehatan. Merapikan kesehatan, satu toilet, satu lagi adalah dapur. Di rumah sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Saya hanya melakukan hal-hal yang sedikit ini. Berapa lama hal itu? Ya, hal itu kira-kira lebih kurang 1 tahun. Saya bisa melakukan berlatih kung, kadang saya memeluk roda falun. Ketika itu saya bisa memeluk selama 1 jam. Kemudian selain kami berlatih kung sekali seminggu, di dekat rumah kami juga mendirikan satu tempat untuk berlatih kung. Setiap pagi hari berlatih kung. Karena semua orang berada di sana, saya masih harus membawa tip. Hari demi hari keadaan berbeda. Maka dari itu sangat menyenangkan sekali. Kultivasi pribadi saat itu sangat mengembirakan. Maka Falun Gong itu adalah suatu cara berkultivasi yang sangat baik sekali. Kultivasi menjadi seorang kultivator itu kecuali Anda bisa mendapatkan sebuah tubuh yang sehat. Keseluruhan dari Anda juga memberikan sebuah pengertian yang sama sekali baru bagi pandangan hidup dan berbagai aspek kehidupan Anda. Anda hidup benar-benar tidak ada kesengsaraan, tidak ada kerisauan, sangat-sangat baik sekali. Hal ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan 1 atau 2 patah kata saja. Maka dari itu, jika Anda ingin merasakan sendiri, Anda boleh membaca sendiri buku Juan Falun tersebut. Nyonya Wei, ada satu hal yang paling kami perhatikan sekarang ini adalah berapa banyak makanan yang bisa Anda konsumsi. Setelah Anda makan, bagaimana dengan tubuh Anda? Dulu makan sedikit seperti makanan burung. Sekarang makan bubur, makan nasi, semua saya bisa makan. Masakan yang umum saya juga bisa makan. Normalkah pencernaan Anda? Benar, pencernaannya Misalkan Anda normal. sehari harus berapa kali? Ke toilet, kebanyakan buang air besar saya normal. Kotoran juga sudah berbentuk. Apakah setiap hari? Berapa kali dalam sehari? Setiap hari ada buang. Saya sekarang sangat bisa makan mie. Berapa kali dalam sehari Anda mengkonsumsi makan dan minum? Pada dasarnya 1 hari 3 hingga 4 kali makan. Seharusnya makan sedikit, tetapi banyak kali. Umumnya orang yang normal makan 3 kali dalam sehari. Umumnya orang yang normal 3 kali sehari. Kalau saya hanya tambah makan kue kering, sore hari ditambah lagi dengan makanan kecil. Tetapi wawancara kami yang sangat lama ini, saya hanya melihat Anda duduk di sini. Apakah Anda sudah makan sebelum wawancara? Makan nasi. Saya sudah makan sebuah hamburger besar. Dulu kata Anda jika minum sedikit air, sedikit bubur, beberapa sendok bubur saja Anda harus segera buang air besar. Tetapi sekarang ini Anda tetap tidak ada lambung. Apa yang terjadi? Kemudian Anda sendiri melihat saya kemarin seharian tidak. Hari ini juga sehari penuh tidak buang air besar. Mengonsumsi makanan dengan normal. Iya, mengkonsumsi makanan dengan normal dan tidak sedikit yang saya konsumsi. Juga bisa tidak ke toilet. Tidak pergi ke toilet. Beginilah saya sekarang ini. Dan saya senang makan benda yang keras, juga senang dengan yang harum, kacang tanah, jenis kacang-kacangan seperti ini, walnut dan sejenisnya. Sebenarnya makanan seperti ini tidak seharusnya dimakan. Setelah itu, setelah Anda makan, tidak ada masalah apapun. Menurut ilmu kedokteran, semua ini harus saya pantang. Makanan nets atau kacang-kacangan yang serba keras, semua harus dipantang, tidak boleh dimakan. Hebat sekali. Jika bukan penuturan dari mulut Anda sendiri, maka saya akan menggunakan 4 kata untuk melukiskan hal ini. Coba Anda tebak kata-kata apa itu? Tidak berani percaya? Tidak berani percaya. Kalau begitu, Nyonya Wei, apakah Anda bisa memperkenalkan kepada kami Anda berkultivasi Falun Gong secara konkret? Pertama, Anda harus melakukan apa?
Berkultivasi Falun Gong, pertama-tama prinsip Fa yang dikatakan oleh Guru Li Hongxi harus Anda pahami. Bagaimana guru membicarakan, Anda lalu melakukan dengan ketat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru. Berkultivasi hati adalah yang terutama. Berlatih Kung adalah yang kedua. Maka dari itu, bagaimana Anda menjadi orang baik, menjadi orang yang lebih baik, akhirnya menjadi orang yang super baik. Menyuruh Anda menjadi orang yang super baik, saya lihat Nyonya Wei Anda sudah benar-benar baik. Nyonya Wei ada orang yang pengorbanannya tidak mendapatkan balasan. Mungkin di dalam sekilas pikirannya, perbedaan dari pikiran sekilas ini bisa mendapatkan hasil yang sama sekali berbeda. Kalau begitu pilihan Anda itu sudah mendapatkan balasan yang sangat berlimpah. Perpanjangan hidup dan sebuah tubuh yang sehat. Sehat secara jiwa dan raga. Kalau begitu, hal-hal apa yang Anda lakukan sekarang? Setiap hari yang saya lakukan adalah berlatih Kung dan belajar Fa. Dua hal tersebut setiap hari harus saya lakukan, lebih penting dari makan. Belajar Fa itu adalah membaca buku Zhuan Falun. Selain itu masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bantu menjaga cucu-cucu, ini adalah masalah keluarga. Seperti misalnya orang seperti saya ini, sebenarnya adalah orang yang sudah divonis mati. Adalah Falun Gong yang memberikan kepada saya perpanjangan hidup yang begitu panjang. Dan keadaan orang yang seperti saya ini bukanlah sangat jarang. Saya tahu ada banyak sekali orang-orang yang terjangkit penyakit aneh dan kronis. Setelah mereka berlatih Falun Gong, dan setelah mereka benar-benar berkultivasi Falun Gong, penyakit mereka rata-rata semuanya mendapatkan kesembuhan di tingkat yang berbeda. Maka dari itu, benda yang begitu bagus, setelah saya mendapatkan manfaat baik dari benda itu, apakah bisa tidak saya beritahukan kepada orang lain? Gerakan menindas Falun Gong juga adalah ide dari Jiang Zemin saja, yang ingin menindas Falun Gong. Kami berusaha sekuat tenaga memberitahukan kepada halayak ramai keadaan yang sebenarnya. Memang benar, orang yang sudah divonis mati oleh kedokteran seperti Nyonya Wei ini setelah berkultivasi Falun Gong dengan ajaib mendapatkan kehidupan yang baru. Sekarang dia bukan hanya mengurus pekerjaan rumah tangga, menjaga cucu-cucu, masih harus pergi ke jalan untuk menyebarkan materi klarifikasi Falun Gong. Membiarkan semua orang sama seperti dia mendapatkan manfaat dalam Falun Dapa. Kisah dari Nyonya Wei ini sudah tersebar sebagai cerita yang bagus. Marilah kita dengarkan sekali lagi penuturan dokter ahli kanker terhadap keajaiban hidup Nyonya Wei. Nyonya Wei tersebut dalam kurun waktu pendek yang hanya 5 tahun telah melakukan 4 kali operasi. Semua operasi disebabkan oleh kanker. Pada awalnya dia mendapatkan kanker usus besar, maka bagian usus besar yang kena kanker tersebut dipotong sepanjang 30 cm. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun lebih sedikit terjadi lagi kanker usus besar yang kedua kali. Dilihat dari pandangan ilmu kedokteran itu adalah tumor yang kambuh lagi. Kalau begitu karena sudah kambuh lagi maka dokter akan memperluas daerah yang akan dioperasi. Menurut apa yang dia katakan oleh Nyonya Wei, seluruh usus besarnya dipotong semua. Kalau begitu, operasi tersebut merupakan operasi yang sangat besar. Dalam tubuh manusia, jika usus besar atas, usus besar samping, usus besar bawah, jika semuanya harus dipotong, itu adalah operasi yang sangat besar sekali. Dia sudah mengalami pukulan yang kedua. Kalau begitu, setelah lewat 1 tahun kemudian, dia melakukan lagi operasi yang ketiga kalinya, yakni kanker rahim. Kalau dari sudut pandang kita, itu adalah kanker mulut rahim. Dia mengangkat seluruh rahim beserta alat-alat pendamping rahim, yakni saluran dan kantung ovum. Ini juga merupakan operasi yang besar. Setelah lewat 1 tahun lagi, sangat malang sekali Nyonya Wei mendapatkan lagi kanker lambung, dan kanker tersebut tumbuh di bagian yang sangat tidak menguntungkan. Jika bagian ini akan dilakukan operasi, maka masalahnya bukan hanya pada rongga perut saja. Ia masih harus melewati rongga dada, adalah sebuah operasi yang sangat besar sekali. Harus menyambungkan usus halus dengan kerongkongan, lambung secara keseluruhan diangkat semua. Penderita penyakit seperti ini, menurut pengalaman saya, penderita tersebut tidak akan hidup lama. Sekarang kita lihat Nyonya Wei, dia sekarang hidup dengan sehat, sudah melewatkan waktu lebih dari 13 tahun. Benar-benar adalah suatu hal yang tidak bisa dipahami.
terjadinya kanker. Dia ada banyak teori. Teori yang paling utama adalah ilmu tentang mutasi gen. Berubah menjadi sel kanker tersebut meluas tanpa batas, menyerang ke anggota tubuh di sekitarnya, bahkan bisa terjadi metastasis di tempat yang jauh, maka menghabiskan nutrisi dalam jumlah yang sangat besar. Hingga tahapan tersebut, pada umumnya penderita penyakit akan meninggal dunia. Lalu begitu tentang keadaan dari Nyonya W ini dalam tubuh dia, daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh Nyonya W sudah berada di taraf yang sangat rendah sekali, maka dia harus mengandalkan cara operasi berkali-kali. Jika dipandang dari sudut kedokteran, Nyonya W sangat sulit untuk keluar dari lingkaran setan ini, maka dia hanya bisa dioperasi sekali demi sekali. Dia saat ini sudah ada banyak anggota tubuh yang dipotong, maka masih mungkin terjadi lagi tumor di selanjutnya. Dia masih butuh dioperasi lagi. Jadi keadaan Nyonya W sangat pesimis. Maka dari itu, melihat Nyonya W bisa hidup begitu lama, lebih dari 13 tahun, masih hidup dengan sehat dan bahagia, saya sungguh merasakan sangat gembira sekali. Kalau begitu, dari ilmu kedokteran kami juga sangat tertarik. Mengapa Nyonya W dia bisa hidup begitu lama dan sehat? Karena keadaan seperti ini tidak ada semacam obat atau sebuah cara yang bisa menghentikan penyakit kanker pada manusia. Apalagi bisa merubah orang tersebut menjadi sehat. Oh, sangat sulit dibayangkan. Ketika saya tahu masalah dia memperoleh kesehatan ini melalui berkultivasi Falun Gong, saya sendiri sudah banyak menemui pasien karena saya memang menangani pasien penderita kanker. Saya sudah terbiasa dengan perpisahan untuk selama-lamanya dalam kehidupan ini. Ada banyak sekali pasien penderita penyakit kanker saya telah meninggal dunia. Ketika saya memejamkan mata, masih bisa terbayang pasien-pasien penyakit kanker saya yang telah meninggal. Keadaan seperti Nyonya W ini, menurut pandangan kami, diramalkan kurang baik di kemudian hari. Mungkin tidak bisa hidup sampai hari ini. Tetapi dia telah hidup kembali berkat semacam kekuatan yang sangat besar dan sangat super untuk menghentikan lingkaran setan dari tumor ganas yang berkali-kali terjadi atas dirinya. Hal tersebut yang membuat kami sangat tertarik. Kalau begitu, sekarang dari ilmu kedokteran masih belum bisa sangat paham dengan hasil efektif menghalau penyakit menyehatkan tubuh dari Falun Gong. Tetapi dari pengalaman saya pribadi, dari pasien-pasien saya yang menderita penyakit kanker, menderita penyakit yang sangat berat, dan mereka mendapatkan kesehatan kembali melalui berkultivasi Falun Gong. Contoh-contoh seperti ini terdapat di mana-mana. Falun Gong ini setelah Anda kultifikasikan bisa muncul efek yang sangat luar biasa. Penderita penyakit kanker bisa sembuh. Banyak sekali penderita penyakit berat semuanya telah sembuh. Saya kira bagi orang-orang yang menderita penyakit berat atau penyakit akut yang sudah tidak bisa sembuh, walau sudah menggunakan berbagai cara penyembuhan kedokteran berat, saya mengusulkan kepada Anda sekalian, belajarlah seperti Nyonya W. Mungkin setelah melewati bayangan pohon willow akan ada kecerahan bunga dan sebuah desa lain. Saya mengetahui Falun Gong mempunyai efek penghalau penyakit dan menyehatkan tubuh yang begitu bagus. Saya merasakan sangat-sangat gembira sekali. Sebagai seorang dokter, kami benar-benar ingin memahami dengan jelas mekanisme Falun Gong ini, agar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaat. Terhadap apa yang masih belum diselidiki oleh ilmu pengetahuan modern? Terhadap apa yang masih belum kita pelajari dalam buku? Bukankah kita juga harus melepaskan konsep-konsep kita yang sejak dulu ada? Dengarkanlah dengan bersungguh-sungguh, pikirkanlah dengan serius. Mungkin kemukjizatan itu akan terjadi pada diri Anda. Terima kasih Anda telah mengikuti acara kami hari ini. Sampai jumpa lagi.